Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Kamalia Putri dengan NIM 1910202130. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah KN1. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana proses pemilihan Mbah Ali Maksum menjadi Rais Am PBNU semeninggal Mbah Bisri Samsuri dan analisa menggunakan teori interaksionisme simbolik. Baik, sepeninggal Mbah Bisri Samsuri, posisi Rais Am PBNU mengalami kekosongan selama 1 tahun. Untuk itu diadakan Munas untuk memilih Rais Am PBNU tersebut. Ada beberapa calon yang diajukan seperti Kiai Haji Anwar Musada dan Kiai Haji Samsul Arifin. Di tengah alotnya perundingan tersebut, Kiai Haji Ahmad Siddiq mengusulkan jika Rais Am PBNU tersebut dipilih sendiri dan beliau memilih Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian usulan tersebut diterima oleh seluruh anggota Munas yang hadir. Pada awalnya Kiai Haji Ali Maksum tidak mau menerima posisi tersebut, tetapi pada akhirnya beliau mau mengemban posisi amanah sebagai Rais Am PBNU. Teori interaksionisme simbolik digambarkan sebagai pembentukan watak atas perilaku seseorang oleh anggota komunikasi. Teori ini dapat dilihat dari proses Kiai Haji Ali Maksum menjadi Rais Am PBNU, yaitu dengan melalui musyawarah dan adanya interaksi antara individu-individu dan adanya proses negosiasi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mencapai titik final. Kemudian soal nomor 5. Jelaskan bagaimana Mbah Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan analisa menggunakan teori pertukaran. Baik, menurut Mbah Ahmad Siddiq, agama Islam merupakan wahyu dari Allah, bukan buatan manusia. Seorang agamawan boleh saja berfilsafat, berideologi, dan berbudaya asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Antara ideologi dan agama harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya saling sejalan, saling mengkokoh kuatkan. Pancasila merupakan ideologi yang sudah final karena asasnya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Menurut beliau, Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pandangan tersebut sesuai dengan teori pertukaran, yaitu dalam menjalankan suatu hubungan harus ada hubungan timbal balik agar keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan dapat tercapai. Harus ada yang dikorbankan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perumusan Pancasila, ulama NU rela mengubah kalimat dalam Piagam Jakarta, yaitu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan diubahnya kalimat tersebut lantas tidak menjadikan umat muslim di Indonesia kesulitan dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian soal nomor 6. Jelaskan bagaimana sikap MU terhadap politik praktis, khususnya terhadap PKB, dan analisa menggunakan teori politik John Locke. Baik, beberapa ulama NU seperti Kiai Haji Said Akil Sirot dan Gus Mus mengatakan bahwa NU bukan bagian dari politik praktis. NU merupakan organisasi keagamaan NU merupakan organisasi keagamaan, bukan sebagai wadah politik. NU telah menyatakan kembali ke hitah dengan memfokuskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan politik kebangsaan. Masyarakat NU memiliki hak untuk berkecimpung dalam dunia politik. Salah satunya dengan bergabung pada PKB. PKB sendiri merupakan sebuah partai politik yang basisnya dan anggotanya sendiri itu berasal dari NU. Kemudian
warga NU dibebaskan untuk memilih wadah politiknya masing-masing, asalkan dapat membedakan antara urusan NU dengan urusan politik. Menurut teori politik John Locke, hubungan antara agama dan negara harus dipisahkan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan seseorang, dan agama juga tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menggagalkan tujuan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.